Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengambil sikap tegas terhadap pengurusnya yang bergabung ke salah satu tim pemenangan pasangan calon di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Ketua PBNU Muhammad Syafi, Alilha atau Syafiq Ali yang belakangan masuk ke dalam jajaran pengurus tim pemenangan nasional, TPN, Ganjar Mahfud. Pendiri portal berita NU Online tersebut juga tercatat sebagai Direktur Komunikasi Online Tim Mahfud MD, MMD. Atas sikap politik yang dipilih oleh Syafiq Ali, Gus Yahya pun mendesak agar yang bersangkutan mengambil cuti dari jabatannya sebagai salah satu Ketua PBNU. Penegasan tersebut disampaikan Gus Yahya saat membuka Muktamar Pemikiran NU kedua 2023 yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Ya, saya akan mulai dengan gojloki panitia aja dulu. Tadi diakui oleh Pak Ulil bahwa ini diadakan secara mendadak. Dan ini berarti mengkonfirmasi dugaan saya bahwa ini adalah muktamar pemikiran yang dilaksanakan dengan kurang pemikiran sebetulnya. Karena pertama soal timing ini tadi disebut oleh Pak Inung bahwa ini menjelang ada Pilpres, sehingga segala sesuatu sebetulnya sensitif. Nah, saya sendiri tidak menghalangi, karena ya lumayan ada kegiatan. Yang kedua ya memang ada harapan seperti sampaikan Pak Ulil tadi bahwa ini akan memberikan isi yang berbeda, isi alternatif ke ruang percakapan publik supaya tidak hanya diisi oleh kampanye saja. Ya. Cuma resikonya ya tetap tinggi. Resikonya tetap tinggi. Ya, apalagi itu saya lihat ada pembicaranya Syafiq Ali segala macam. Itu kan itu tim pemenangan itu. Ya. Bahaya itu. Maka harus saya tegaskan di sini Syafiq Ali ini sekarang sedang dicutikan secara paksa dari PBNU. Sehingga apapun yang dia katakan sama sekali tidak mewakili PBNU. Dan saya akan awasi dengan seksama, ya, kalau ada artikulasi-artikulasi dari kegiatan ini yang dengan cara apapun bisa ditafsirkan menguntungkan atau merugikan salah satu kompetitor, ini harus diselidiki. Ini lihat aja ini bias Syafiq Ali ada di situ, itu harus dijaga ya. Nah, ada yang ikut TPN lain nggak ini sini? Harusnya Nusron juga disuruh ikut ngisi. Nah, kemudian saya melihat bahwa ini dari desain yang dikirim ke saya oleh teman-teman panitia ini. Saya melihat ada soal epistemologis yang belum selesai mengenai pemikiran NU ini. Pemikiran itu maksudnya apa? Mikir apa sebetulnya orang-orang ini? Ya, karena saya melihat di situ, wah ini, walaupun dikatakan bahwa semua orang diundang, semua boleh ikut, semua boleh terlibat percakapan, tetapi narasumber yang dipilih itu menunjukkan desain panitia tentang
kemana ini mau dibawa. Dan dari susunan yang saya lihat di situ, wah ini isinya, saya khawatir ini cuma jadi forum rame-ramenya kelas baru di NU ini, yaitu kelas akademia. Apalagi kerjasamanya sama PT KAI, PT KI maksudnya, bukan KAI ya. Saya tuh masih inget-inget KAI aja saya, mentang-mentang ketua umum. Jadi apa namanya? Ya saya lihat di situ isinya sebagian seluruhnya adalah teman-teman dari kalangan akademia. Yang ini memang kelas baru di NU ini, ya, dan mungkin sekarang ini masih baru seneng-senengnya jadi akademisi. Sehingga misalnya saya tidak melihat narasumber dari kalangan kiai-kiai pesantren. Orang-orang sepenting Kiai Afifuddin Muhajir misalnya, sepenting Gus Baha misalnya, atau Gus Ekdam. Ya. Ini seolah-olah mereka ini tidak berpikir gitu, atau tidak punya pemikiran tentang masa depan itu. Ya. Ada satu yang jelas secara eksplisit disebut kiai di dalam daftar narasumber, itu saja kiai yang paling tidak jelas seluruh dunia. Kiai Jadul Maulani, kiai apa ini? Ya. Maka saya kira ini nanti perlu dibantai ini urusan ini ya. Ini pemikiran ini epistemologinya gimana gitu. Ya, karena pemikiran itu bukan cuma hak dari kaum akademia. NU tidak akan sebesar ini kalau kiai-kiainya bukan pemikir-pemikir semua. Ini yang SAG baru ini kan belum lama aja. Ini sebelumnya itu kan kiai-kiai beneran. Kiai-kiai Mahfud Siddiq apa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara-saudara, tapi lepas dari semua itu kita ini memang sedang menghadapi tekanan-tekanan yang cukup berat dari apa yang kita bayangkan sebagai kemungkinan-kemungkinan masa depan. The future is pressing and becoming even more and more pressing. Sederhana saja, karena masa depan itu tiba-tiba lebih cepat datangnya. Dulu itu masa depan itu agak lambat. Sehingga kita ini masih bisa agak enak gitu mikirnya. Ya. Dulu itu kuliah itu lulus sampai lama gitu juga tidak masalah gitu, karena masa depan itu lambat. Ya, sampai keterusan DO sekalian itu juga tidak apa-apa dulu itu. Kayak saya ini. Tapi sekarang ini masa depan datang begitu cepat. Sekarang bisa dibayangkan mulai dari zaman telepon rumah sampai zaman handphone itu berapa puluh tahun jaraknya. Dan sekarang tiba-tiba kita dalam beberapa bulan kita harus diterpa dengan teknologi-teknologi terbaru. Perubahan-perubahan terjadi begitu cepat. Sehingga masa depan itu memang menjadi terasa lebih menekan sekarang. Nah, sehingga mungkin ada gunanya kita perbincangkan tentang masa depan ini.
Ya yang penting diobrolkan lah gitu. Soal hasilnya bagaimana itu nanti. Saya selalu bilang sejak awal kita tidak perlu takut kepada ketidaksempurnaan. Yang penting jadi dulu. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.